أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para peserta podcast UHA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga perasaan orang lain itu adalah sunnah Nabi. Karena salah satu di antara sifat Nabi yang mulia adalah beliau adalah seorang laki-laki yang sangat peka dan menjaga perasaan orang lain. Makanya di dalam ayat yang tadi saya baca, surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi itu adalah seorang laki-laki yang raufun, laki-laki yang sangat peka dan selalu menjaga perasaan orang lain. Sehingga para ulama mengatakan kepekaan kita dalam menjaga perasaan orang lain itu adalah salah satu di antara akhlak yang mulia dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah sirah kehidupan Nabi SAW, kita akan menemukan banyak sekali contoh-contoh bagaimana cara Nabi menjaga perasaan orang lain, baik itu keluarganya ataupun sahabatnya, bahkan menjaga perasaan orang yang belum beriman kepada ajaran beliau, termasuk menjaga perasaan hewan-hewan ataupun makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain selain manusia. Suatu ketika disebutkan bahwa Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dan dua orang sahabat yang berasal dari Taif sedang melakukan perjalanan dan mereka melewati kota Taif. Di tengah jalan, rombongan Nabi melewati satu kuburan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada orang yang berasal dari Taif, "Kuburan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah kuburan Sa'id bin As." Sa'id bin As adalah salah satu di antara pemuka kabilah yang ada di Taif yang dulu pernah memusuhi, mengusir dan menyakiti Nabi SAW ketika Nabi berdakwah ke Taif kali pertama. Dan sejarah pengusiran itu sangat terkenal. Hanya beberapa saat saja sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sa'id bin As adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab terhadap kemakaran terhadap Nabi ketika Nabi berdakwah di Taif dahulu. Sehingga ketika Abu Bakar mengetahui bahwa kuburan itu adalah milik Sa'id bin As, maka Abu Bakar mengatakan, "Semoga Allah melaknat Sa'id bin As." Ucapan Abu Bakar ini terdengar oleh dua anak Sa'id bin As yang kala itu sudah menjadi muslim dan ikut dalam rombongan Nabi saat itu. Sehingga kedua anak Sa'id bin As ini datang kepada Nabi mengadukan rasa sedih dan kecewa mereka akan ucapan-ucapan Abu Bakar As-Siddiq terhadap ayah mereka. Mereka menyebutkan bahwa ayah mereka lebih baik daripada ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya ayah kami Sa'id bin As lebih banyak membantu orang miskin daripada Abu Quhafah." Dan terus-menerus mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan ayah mereka dan membandingkan dengan kebaikan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk kecemburuan dan kemarahan mereka terhadap ucapan Abu Bakar As-Siddiq di depan kuburan ayah mereka. Nabi mengerti perasaan mereka, kemudian Nabi menenangkan mereka. Setelah itu Nabi datang kepada Abu Bakar secara diam-diam dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bila engkau berbicara tentang orang kafir,
maka buatlah kalimat yang umum. Bila engkau menyebut nama seseorang secara khusus, maka anak-anak mereka tentu akan sedih dan kecewa. Ini adalah salah satu di antara nasihat Nabi kepada Abu Bakar agar menjaga perasaan orang lain. Begitulah harusnya kita hidup dengan manusia, baik itu sesama muslim ataupun bergaul dengan saudara kita yang non-muslim. Kita menjaga perasaan mereka untuk menunjukkan inilah akhlak yang diajarkan Nabi kita kepada umatnya. Kita menjaga perasaan mereka untuk menunjukkan betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Dalam cerita yang lain kita juga membaca kisah ketika Nabi melakukan sebuah perjalanan. Nabi SAW berhenti di sebuah oasis untuk beristirahat. Tiba-tiba Nabi melihat ada seorang laki-laki di antara sahabat yang berdiri sambil menoleh ke kanan dan ke kiri berkali-kali. Nabi memperhatikan sahabat ini dan langsung faham apa yang sedang dialami oleh sahabat tersebut. Nabi paham ternyata sahabat yang sedang menoleh ke kanan dan ke kiri tadi itu adalah seorang laki-laki yang miskin dan dia sedang lapar. Tetapi dia tidak mau meminta makanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang beristirahat dan membuka bekal makanan dari bawaan mereka masing-masing. Dia tidak meminta karena dia menjaga kehormatan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ta'affuf atau menjaga iffah, menjaga kehormatan. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mengenal, mengira mereka adalah orang kaya, saking mereka menjaga kehormatan mereka untuk tidak meminta-minta. Tetapi Nabi paham, Nabi mengerti sekali. Sehingga tiba-tiba Nabi berdiri dan mengatakan, siapa yang memiliki tunggangan, hendaklah ia memberi tumpangan kepada saudaranya. Siapa yang memiliki bekal, makanan dan selimut, hendaklah ia berbagi dengan saudaranya. Perhatikan kalimat Nabi. Nabi tahu bahwa sahabat yang tadi berdiri sedang lapar. Tetapi ketika Nabi menyampaikan sebuah anjuran, maka Nabi menggunakan bahasa yang umum sekali. Nabi tidak mengatakan, wahai fulan berikanlah makanan kepada saudaramu itu yang sedang lapar. Tidak, karena Nabi tidak ingin mempermalukan orang tersebut. Maka Nabi seolah-olah membahas dulu sesuatu yang lain sebelum kepada intinya. Siapa yang memiliki tunggangan, hendaklah ia memberi tumpangan untuk saudaranya. Baru setelah itu Nabi katakan, siapa yang punya bekal makanan ataupun selimut, hendaklah ia berbagi dengan saudaranya. Akhirnya para sahabat saling memperhatikan orang di sekitarnya yang tidak memiliki bekal yang cukup, lalu mereka berbagi dengan bekal mereka untuk saudaranya yang ada di sebelahnya. Ini adalah contoh ra'fah, sifat ra'ufnya Nabi, sifat perhatian, pengertian, peka, peduli, menjaga perasaan Nabi SAW terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau. Kita juga membaca kisah ketika Nabi melakukan ibadah sholat. Bahkan di dalam sholat pun Nabi menjaga perasaan orang lain. Ketika Nabi sedang sholat berjamaah, Nabi membaca ayat yang panjang. Tetapi tiba-tiba beliau berhenti, kemudian ruku, sujud, sampai selesai sholat dengan bacaan yang tidak panjang seperti di awal. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya karena merasa heran. Ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi, tadinya aku ingin memanjangkan bacaan ayat, tiba-tiba aku mendengar ada seorang bayi menangis dan aku khawatir bacaanku akan menyusahkan ibu dari bayi tersebut. Ini adalah kepekaan Nabi bahkan di dalam ibadah. Saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk menjaga perasaan ketika kita sedang nongkrong. Jadi nongkrong pun ada adab-adabnya. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman, ada adabnya. Ketika kita sedang bermajelis, ada adabnya. Ketika kita sedang di grup WA, ada adabnya. Apa kata Nabi SAW? Idza kuntum salasah, fala yatanajatsnani dunal akhar. Kalau kalian sedang bertiga, jangan sampai dua orang itu saling berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga.
Jadi kalau kita lagi jalan bertiga, lagi nongkrong bertiga dengan teman kita, baik itu di tempat nongkrong, di tempat main, atau mungkin di dalam majelis ilmu, di masjid, dan dimanapun selama itu tongkrongan yang baik, maka jangan sampai kita berbisik hanya berdua tanpa melibatkan teman kita yang ketiga. Kenapa? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena Nabi khawatir hal itu bisa membuat hatinya sedih. Saya pernah di Mesir ketika sedang jalan bertiga, 2 orang Indonesia, saya sama teman saya, 1 lagi orang Mesir, orang Arab. Akhirnya ketika kita jalan bertiga, saya dengan teman saya bicara bahasa Indonesia, sehingga teman saya yang orang Arab nggak ngerti dan dia diam saja. Lalu setelah kita selesai dalam perjalanan itu, dia bilang, saya cuma pengen ngasih tahu kepada kalian tentang sebuah hadis Nabi, etika ketika kita sedang berjalan bertiga. Kata Nabi, janganlah kalian berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan orang yang ketiga. Dan termasuk berbisik-bisik adalah ketika kita bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga sehingga membuat dia menjadi sedih. Hadis ini saya pernah dengar dari dia ketika di Mesir. Sehingga saya langsung minta maaf, saya jelaskan kepada dia apa yang kami bicarakan dan tetap itu kesalahan kami dan kami minta maaf.